Halo teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita akan mempelajari rumus yang sangat mudah sekali, yaitu rumus if. Pasti teman-teman sudah paham ya apa rumus if itu. Dan kita nantinya akan menggunakan rumus if ini pada lanjutan dari Google Query ataupun pada array formula. Langsung saja saya akan bahas rumus if ini. Di sini saya sudah ada dua buah data yang dibandingkan pada kolom nama warna kuning dan biru. Di sini kita akan mencari atau membandingkan dua kolom nama ini dengan menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if kurung buka, kemudian kotak B2 atau sel B2 sama dengan C2, kemudian koma, saya beri angka 1, kemudian koma angka 0. Di sini artinya apabila B2 sama dengan C2, nilainya adalah 1. Kalau nggak sama, berarti nilainya 0. Seperti ini ya. Kita copy rumusnya. Nah, di sini kelihatan ada yang berbeda nih, tidak sama antara B2 sama antara kolom B dan kolom C, yaitu nilainya 0. Di sini bila kita perhatikan dua data ini, yang satu diisi dengan I, pada kolom C diisi dengan Y. Kemudian pada baris ke-10 ada dua data juga, Rian dan Riani pada kolom C. Jadi nilainya dia 0, tidak sama. Jika kita menggunakan uh, membuat atau menginginkan hasilnya berupa angka, maka kita tinggal menuliskannya. Nah, bagaimana jika kita menginginkannya dalam teks? If B2 sama dengan C2, maka nilainya adalah oke misalnya. Maka karena bentuknya teks, kita beri dalam tanda petik atau kutip ya. Kemudian koma, jika hasilnya kebalikan atau yang lain dari B2 tidak B2 sama dengan C2 atau B2 tidak sama ya nilainya, maka belum atau tidak oke. Kemudian kurung tutup. Nah, hasilnya adalah dengan if ini, maka kita akan mudah untuk mengecek data kita. Misalnya di sini untuk membandingkan dua data yang sama gitu ya. Maka data yang berbeda akan mudah untuk mengetahuinya ya. Selanjutnya saya akan gunakan lagi rumus if, misalnya seperti ini. Di sini saya sudah siapkan sebuah sel B49, sebuah kotak yang harus diisi nama gitu ya. Kemudian sini kita buat rumus di kotak sembarang atau di sel yang berbeda. If B49 sama dengan tanda petik dua kali. Nah, artinya tanda petik dua kali ini artinya kosong. Kemudian koma, maka kalau kosong, maka apa nih? Ya, misalnya kita kasih keterangan nama belum diisi. Kemudian bila ternyata sudah diisi, maka kita tampilkan namanya. Maka kita tampilkan B49. Kurung tutup dan enter. Wah, ini keterangannya nama belum diisi. Kemudian kita ketikkan misalnya sebuah nama ya, Wahyu. Maka muncul Wahyu. Kita ketikkan nama Budi.
maka muncul nama Budi. Kita kosongkan namanya, maka namanya belum diisi. Oke, ini gampang ya. Saya akan gunakan lagi if dengan bantuan checkbox ya. Caranya untuk menampilkan checkbox itu pilih insert, kemudian pilih checkbox. Di sini checkbox ini ada dua nilai. Defaultnya adalah ketika dia belum dicek, nilainya adalah false. Ketika dicek, nilainya true. Jadi default untuk checkbox adalah true dan false. Untuk nilai 1, 2 angka atau keterangan bisa disetting di data validation nanti ya. Untuk sementara kita gunakan defaultnya aja, yaitu true dan false. Kemudian saya akan membuatkan rumus pada sel C64 atau pada kotak C64 ini yang mengacu pada checkbox. Ya, saya ketikkan misalnya sama dengan if B64 sama dengan false ya. False adalah nilai ketika belum dicentang. Nah, sebelum dicek. Apa nilainya? Terserah kita ya, kita mau beri nilai apa. Misalnya, saya kasih keterangan warna aja deh, merah. Nah, kemudian bila sudah dicentang menjadi biru. Seperti ini. Birunya B-nya huruf besar aja. Ya, merah kita tes ya. Kita tes. Ini berarti belum dicentang. Kita centang. Nah, berubah menjadi biru. Kita hilangkan centangnya, berubah menjadi merah. Kita cek, berubah menjadi biru. Kemudian kita tambahkan untuk lebih menarik perhatian lagi, kita beri namanya conditional formatting. Di sini ada apply to range C64 ini ya, C64. Biru warnanya biru. Nah, cuma harus ada kondisinya di sini ya, format rule-nya. Kita pilihkan rule-nya adalah is equal value atau formulanya adalah kata biru ya, sama dengan ini biru. Maka ketika dia ada teks biru, dia warnanya biru. Kita hilangkan centangnya. Kita hilangkan centangnya, warna birunya hilang. Kemudian kita tambahkan conditional formattingnya, add another rule ya. Kemudian format rule-nya kita buat lagi is equal to ya, kita berikan teks merah dengan kata penulisan yang sama dengan kata pada sel C64. Kemudian kita beri warna lagi merah. Dan maka sebelum dicentang dia warnanya merah. Kemudian kita centang warnanya biru. Kita hilangkan centangnya, warnanya merah lagi. Nah, ini adalah penggunaan if dipadukan dengan checkbox ya. Selanjutnya saya akan membahas penggunaan if di array formula. Di sini saya sudah mempunyai tabel jenis kendaraan, di mana di sini saya akan menambahkan kolom keterangan, di mana untuk jenis kendaraan mobil saya beri keterangan 1, dan untuk jenis kendaraan motor saya akan beri keterangan 2. Ya, seperti itu. Dengan menggunakan rumus if. Kita ketikkan sama dengan if kurung buka
Kemudian saya tidak memilih satu saja, tetapi karena nanti dalam bentuk array formula, maka saya pilih M2 sampai dengan M, ya. Kemudian sama dengan keterangan jenis kendaraannya apa? Mobil. Keterangan sama dengan mobil dalam petik ya, dalam kutip. Kemudian koma. Nah, nilainya apa? Tadi saya ingin menampilkan angka 1. Nah, kemudian karena ini cuma ada dua jenis kendaraan, mobil dan motor, maka perumpamaannya adalah hanya saya buat satu aja, mobil. Mobil saja, mobilnya nilainya 1, maka nilai yang lainnya adalah 2, yaitu untuk motor. Kemudian ini cara mudah menuliskan array formula ya. Jadi kita tuliskan dulu seperti ini. Rumusnya sudah dalam bentuk rentang data. Kemudian kita tambahkan array formula. Array formula di depan rumus if-nya, kemudian ditambahkan tanda kurung tutup di bagian akhir. Kita enter. Nah, jika tampilan seperti ini tentu kurang bagus ya dilihat, maka kita akan menghilangkan nilai yang tampil tetapi datanya belum ada gitu ya. Seperti ini, data di sampingnya belum ada tetapi nilai keterangannya sudah ada. Maka kita akan menambahkan fungsi if agar rumusnya menjadi lebih baik lagi, yaitu kita tambahkan di mana? Kita akan tambahkan di depan rumus if yang sudah ada. Seperti ini ya. Kita tambahkan if kurung buka M2 sampai dengan atau M2 titik 2 M sama dengan ya tanda petik 2 atau kosong seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, petik 2, koma, petik 2 lagi, koma, baru rumus if yang pertama. Jadi ketika dia kosong, hasilnya kosong. Tapi jika ada datanya, hasilnya fungsi if. Kemudian kita beri kurung tutup pada bagian akhir. Nah, maka hasilnya adalah rumus if yang bekerja ketika datanya ada. Ketika data pada kolom M ada. Kalau nggak ada, dia nggak bekerja. Ketika datanya nanti bertambah, maka rumusnya bekerja. Seperti itu ya. Demikian video saya ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.